Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Ya, hari ini akan kita lanjutkan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Tapi sebelumnya Bapak minta kepada seluruh mahasiswa agar membuka kamera biar bisa Bapak lihat semuanya. Julihar, Taufikur Rahman, Nurul, kemudian Ristiana, One Anjali, Carlos Pardosi, Retno, Dea Wiyayanti, dan Adela Amanda. Dipersilakan dibuka kameranya supaya lebih serius kita berkuliah ini. Pada puasa ini bagi yang muslim walaupun dalam keadaan berpuasa diharapkan tetap bersemangat ya, karena ini juga masih pagi. Tapi biasanya di bulan puasa ini kita akan lebih berkah ya menuntut ilmu. Kenapa? Ternyata orang yang perutnya dalam keadaan tidak full over itu biasanya lebih mudah mengingat dan lebih mudah menerima, dan daya ingatnya lebih kuat ketika menerima perkuliahan pada saat kenyang itu. Kalau pada saat full stomachnya itu ya, baru makan banyak tambah 2-3, biasanya daya tangkapnya menurun karena dia biasanya ngantuk gitu ya, sehingga daya ingatnya pun berkurang. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini artinya bahwa stomachnya itu, perutnya itu ataupun lambungnya itu tidak terlalu penuh ya, hanya sisa yang dari tadi pukul berapa ya, 4:30 sudah makan sahur, maka sekarang biasanya daya tampung otak kita itu lebih bagus, daya ingatnya juga lebih bagus ya. Diharapkan daya tangkapnya juga lebih bagus. Asalkan jangan yang banyak begadang-begadang tadi malam ya, karena nggak bisa siang-siang makan lantas malam begadang makan, duduk di kafe, itu repot, itu bisa ngantuk siang-siang. Kalau yang mendarus Al-Quran ya tidak jadi masalah ya, karena ada batasan. Orang mendarus Al-Quran itu biasanya paling lama jam 11:30 sudah harus istirahat untuk bersiap-siap makan sahur di jam 4 atau jam 4:30. Artinya bahwa Bapak menyampaikan itu tidak menjadi kendala perkuliahan kita ini. Oke semuanya, hari ini kita kembali perkuliahan kita. Untuk hari ini topik kita adalah tentang berbagai aspek ya, aspek yang penting ketika Anda sudah menentukan usaha. Sudah 2 kali pertemuan kita membicarakan tentang apa usaha itu, apa bisnis itu. Kemudian sudah kita pertegas pada pertemuan yang lewat bisnis apa yang akan dibuat oleh setiap mahasiswanya. Bapak harap setiap pertemuan atau setiap waktu juga memikirkan itu. Kalau kita ingin yang memproduksi barang, kita harus menentukan barang apa yang akan kita produksi yang mungkin bisa diterima oleh pasar. Kemudian jasa begitu juga, jasa apa yang akan kita persiapkan sehingga nanti ketika kita mengadakan perjanjian dengan orang lain, maka jasa yang kita berikan itu memang dibutuhkan orang. Artinya kita mendapatkan jasa yang setimpal dari itu. Itu secara individu. Tetapi memang kalau kita ingin berbisnis, ada salah satu pendekatan studi kelayakan yang harus kita pahami, kita ketahui. Apa itu? Salah satunya kan ada aspek hukum. Kemarin sudah kita bahas beberapa aspek yang harus yang harus dikuasai setiap orang yang ingin berbisnis. Salah satunya adalah aspek di dalam hukum ya. Karena kenapa ini penting ya? Setiap negara, bahkan setiap daerah akan memiliki peraturan yang mengatur tentang usaha yang akan kita lakukan. Kalau hanya sekedar usaha yang biasa kita lihat dilakukan orang, misalnya menjual lontong atau membuat kedai kelontong atau menjual menjual bubur kacang hijau atau jualan apa saja yang sifatnya di pinggir jalan, ya memang belum berkaitan langsung dengan hukum. Tapi kalau kita ingin benar-benar menjadi seorang pebisnis, maka
maka hukum menjadi salah satu pertimbangan untuk kita. Kenapa? Kalau kita sudah resmi pada lembaga usaha, kita akan berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Jangankan berhubungan dengan pihak di luar perusahaan, di dalam perusahaan yang kita miliki itu sendiri pun pasti akan ada perjanjian yang dilakukan. Jadi kalau kita ingin benar menjadi seorang pebisnis, kita membuka usaha, maka pertimbangan yang pertama kita pikirkan adalah hukum sesudah kita mempertimbangkan barang dan jasa apa yang akan kita produksi. Itu penting. Kenapa? Perikatan antara orang-orang yang mendirikan perusahaan itu ada ikatan hukum yang mengaturnya itu. Kemudian perikatan antara usaha yang kita buat dengan pihak-pihak di luar tentunya ada hukum yang mengaturnya itu. Maka apa gunanya? Supaya menjaga supaya menjaga keberlangsungan usaha kita itu tidak akan mendapatkan masalah di masa yang akan datang. Karena bisa saja ya, karena perubahan waktu, perubahan kondisi, maka berubah juga cara berpikir orang. Orang lupa ya bagaimana dulunya sebuah perjanjian. Jadi harus diikat dengan hukum, kemudian itu diakui oleh undang-undang yang mengatur hukum itu, yang membuat hukum itu. Jadi itu ada perlindungan terhadap orang-orang yang di dalam hukum itu. Kalau misalnya ada orang melakukan one prestasi di dalam sebuah perikatan ya, atau di dalam sebuah perjanjian bisnis, maka apabila ada seseorang yang one prestasi atau one prestasi ini, orang tidak mengindahkan atau keluar dari perjanjian secara sepihak ya. Tadinya ada perjanjian satu orang si A dengan si B, sesudah disepakati perjanjian, karena ada perubahan kondisi di masa yang akan datang, maka ada salah satu pihak yang keluar dari perjanjian itu dengan sendirinya. Artinya kalau dia keluar dengan sendirinya tanpa persepakatannya kembali akan merugikan pihak yang lain. Jadi bagaimana supaya jangan terjadi kerugian itu? Maka harus ada perjanjian yang diikat sesuai dengan undang-undang yang mengatur bagaimana transaksi bisnis itu dilakukan. Nah, itu makanya penting ya. Jadi kita tidak hanya sekedar, ini bedanya kalau yang sudah mahasiswa ya, ketika dia ingin berbisnis maka dia menyiapkan perangkat hukum atau memahami perangkat hukum yang berkaitan dengan bisnis yang akan dilakukan. Karena kita kan membuat bisnis tidak hanya sebatas bisnis kecil, pasti punya keinginan suatu saat bahwa bisnis kita itu akan semakin besar, akan membutuhkan modal yang besar, artinya itu akan melibatkan banyak pihak di dalam perusahaan kita. Kalau itu sudah kita lakukan, maka dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, salah satunya yang ditekankan bagi orang yang ingin berbisnis, maka pertama harus memahami hukumnya, kemudian menaati hukumnya, kemudian bisa melihat perubahan hukum dari waktu ke waktu. Kan ada perubahannya, undang-undang kadang-kadang berubah. Kemudian kalau mau go internasional yang nanti menjadi perusahaan multinasional, maka kita akan juga mempelajari hukum-hukum yang berlaku di negara-negara lain. Bagaimana sistem perikatan yang berlaku di negara lain. Jadi tidak cuma di negara kita, tidak cuma di daerah kita, tetapi kita juga harus mempelajari bagaimana hukum yang berkaitan dengan bisnis di negara-negara yang lain. Oke, artinya itu untuk keamanan kita. Sekarang sebelum kita berbicara tentang bagaimana peraturan-peraturan itu ya, atau undang-undang apa yang perlu kita pahami di dalam berbisnis, maka kita pahami dulu jenis-jenis bisnis itu, jenis-jenis lembaga bisnis atau jenis-jenis perusahaan yang pada umumnya ada di Indonesia. Yang pertama misalnya kalau di Indonesia ini ya, yang secara umumnya di Indonesia ada namanya perusahaan perseorangan. Nah, itu diatur oleh undang-undang. Kemudian ada namanya perusahaan firma. Nah, itu jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada namanya perseroan, ada namanya perseroan komanditer atau sering disebut dengan CP ya. Komanditer penotsak gitu ya. Kemudian ada perseroan terbatas atau sering kita lihat PT ya, dalam bentuk PT.
Kemudian ada juga perusahaan firma, pernah lihat? Sanjaya pernah lihat firma? Saya nggak pernah, Pak. Oh, tidak pernah, ya. Jadi kalau kita lewat di pinggir-pinggir jalan pun usaha-usaha orang kita lihat ya, kita tengok jenisnya apa gitu. Kan ada di depan namanya gitu ya. Nanti bisa kita bedakan ya, apakah usahanya itu sudah ada izin dari pemerintah atau tidak gitu ya. Yang kita harapkan itu kan semua mengurus izinnya itu semuanya supaya sama-sama berkontribusi terhadap negara ya. Ada misalnya kita lihat PO gitu, berarti perusahaan perseorangan, harus kita lihat. Ada misalnya kita lewat, oh ini usaha dagang UD, ya. Kalau pergi ke sentral, coba lihat di atas, jangan beli barangnya aja, tengok dulu di atas. Oh, ada usaha dagang. Jadi kita pun membeli lebih enak. Oh, berarti saya membeli sambil membantu negara, kira-kira gitulah ya kan. Kenapa kita membantu negara? Karena tempat kita belanja itu membayar pajak kepada negara kan. Tapi kalau di tempat si Nurulnya aja yang untung, negara nggak untung, dia aja karena dia nggak bayar pajak ke negara, gitu. Jadi harus biasakan kita menjadi pembeli yang cerdas. Jadi pembeli pun bisa mendorong pembangunan dengan begitu ya, mendorong kemajuan negara dengan begitu caranya. Pengusaha tadi dengan mengurus pajaknya ya. Jadi harus cerdas-cerdas kita ini ya kan, supaya negara kita ini bisa lebih maju, kesadaran berusaha, mendorong negara supaya lebih maju. Nanti dilihat misalnya ada kadang-kadang kita lihat FA itu. Kalau tulisannya FA itu firma dia ya. FA misalnya FA Sanjaya gitu. Dilihat di bawahnya yang dijualkan biasanya kalau orang India ini kan konveksi-konveksi nih ya Sanjaya ya. Ya, Konveksi. Pak. Biasanya kami kalau nggak lebih alat ke olahraga ya kan. lebih ke rempah-rempah gitu, Pak. Itu pengusaha yang tradisional rata-rata rempah-rempah ya kan. Iya, Tapi Pak. kalau meningkat dia sedikit biasanya konveksi, kalau enggak jual tropi-tropi, itu kan kalau India ya kan. Udah dari dulunya itu alat-alat olahraga gitu ya kan. Udah ahlinya memang mereka, kalau enggak India Pakistan lah itu nanti itu kan. Itulah usaha mereka itu. Jadi kalau lihat di atas FA berarti firma gitu ya. Firma itu adalah usaha yang ada beberapa orang yang memiliki modal ya, mereka bersepakat membentuk usaha mereka ya, usaha bersama. Jadi usaha bersama. Jadi mereka nanti terlibat menjalankan usaha itu. Misalnya 3 orang, itu kan 2 orang atau lebih. Mereka bisa menjalankan usaha secara bersama dan mereka sama-sama bisa mengatasnamakan perusahaan itu di dalam melakukan perjanjian dengan pihak yang lain. Karena mereka sama-sama pengusaha. Jadi kalau misalnya ingin meminjam uang, udahlah kamu ajalah ke sana. Boleh misalnya si A-nya itu ya, A, B, C misalnya pemilik firma, udah si A keuangan. Nanti tiba-tiba ingin memesan barang, nanti si B aja, udah kau aja B yang ke sana ya, gitu. Jadi di antara mereka bisa mengatasnamakan usaha itu, namanya usaha bersama mereka lakukan. Ya, ini biasanya yang bisa ini harus sesama teman yang dekat, yang saling percaya atau saudara gitu ya. Jadi Nurul bisa buat perusahaan firma bersama saudara-saudaranya ya. Ya selain usaha dagang bisa buat firma. Udah, abang 50 juta, aku 50 juta, ini 50 juta, oke. Gitu. Karena Nurul sudah mahir karena sudah kuliah, nanti dia bisa khusus berkaitan dengan pinjam meminjam uang ke bank, dianggap lebih pandai. Udahlah, kalau pinjam uang ke bank Nurul aja gitu. Tapi karena abangnya orang lapangan, udahlah yang membuat pembelanjaan bahan-bahan mentah abang aja gitu. Bisa mereka semua mengatasnamakan itu kalau di firma mereka lakukan ya. Itu firma FA ya. Kemudian ada satu lagi ya, misalnya perusahaan komanditer yang tadi itu ya, CV ya, atau sering CV. Itu sering lihat ya CV ya. CV udah pernah lihat? LVD? Pernah CV. Jadi kalau CV ini kan dia sudah mereka hampir seperti firma juga ya, seperti firma, masing-masing yang memiliki modal bersepakat, bersekutu ingin mendirikan perusahaan. Di bidang apa saja CV tidak dibatasi, boleh ya. Skalanya yang mungkin nanti dibedakan. Tetapi bedanya dengan firma,
kalau CP ini mereka mempercayakan kepada salah satu orang yang akan menjalankannya. Jadi ada dua namanya di CP itu. Satu sekutu aktif, yang satu sekutu pasif namanya. Jadi kalau ada 5 orang bersepakat, ya 5 orang bersepakat, masing-masing 50 juta berarti 250 juta modalnya misalnya gitu. Jadi A, B, C, D, E misalnya gitu ya. Bersepakat mereka si A yang menjalankan perusahaan itu. Ya kan? Jadi si A inilah yang disebut dengan sekutu aktif. Yang lainnya ini gimana? Mereka nggak terlibat mereka. Mereka cuma nanti ada pembagian keuntungan terhadap mereka, ya kan? Nah, dia nggak terlibat langsung, tetapi dia terlibat memberikan modalnya. Jadi si A ini sekutu aktif. Bedanya di mana? Kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, ya mengalami kerugian, maka yang 4 ini, ya, yang 4 ini dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkannya di usaha itu. Nah, kalau bangkrut misalnya 50 juta tadi uangnya diberikannya, ya udah hangus uangnya 50 juta. Nah, kalau misalnya ini rugi lagi terus, nanti akan dibagi kerugian berapa banyak. Nah, jadi kalau misalnya ruginya banyak, habis semua uangnya, maka yang 4 ini dia hanya merugi sebatas modal yang ditanamkannya kepada perusahaan itu untuk membayar utang perusahaan kalau bangkrut. Yang satu lagi gimana? Sekutu aktif ini. Kalau sekutu aktif, karena dia yang menjalankan perusahaan, selain modal yang ditanamkannya itu sebagai jaminan, sampai kepada harta kekayaan pribadinya juga menjadi pertanggungjawaban terhadap perusahaan itu. Nah, jadi kalau misalnya rugi perusahaan, rumah pribadinya pun nanti kena sita itu. Nah, mobilnya ditarik semua, yang nggak ditarik istri sama anaknya nggak ditarik, ya kan? Nah, tapi semua hartanya bakal disita apabila perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, itulah sekutu aktif namanya. Kenapa dia bisa begitu? Sekutu aktif ini dia yang menjalankan perusahaan. Selain itu dia akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan yang 4 orang lagi. Nah, itu dia. Makanya sekutu aktif dan sekutu pasif, ya. Nah, jadi boleh, ya, Sanjaya buat CP. Jadi kalian ini nanti sudah memulai itu, ya. Kalau sudah menentukan barang dan jasa apa yang akan kita lakukan bisnisnya, maka bentuk dulu perusahaannya, baru tentukan di mana. Nanti waktu mengurus izin ditanya itu, di bidang apa perusahaan yang akan kau dirikan ini. Nah, udah ketentukan. Makanya tadi Bapak bilang tentukan dulu barang dan jasanya sebelum kita mengurus izin. Nah, karena nanti ketika mengurus izin nanti akan ditanya kira-kira di bidang apa saja. Itu kan banyak, nanti boleh beberapa bidang usaha, ya. Nah, kalau misalnya Bapak ada perusahaan Bapak, tapi sekarang Bapak sudah kurang aktif, ya, sudah lebih banyak mengajar nih sekarang, ya. Karena aktivitasnya kan harus cukup tinggi, ya, kalau di bidang usaha. Kalau Bapak termasuk di bidang CPO, termasuk di bidang pengadaan listrik, termasuk di bidang pengolahan dan banyak. Jadi satu izin itu banyak dia boleh. Nah, gitu ya. Tinggal kita tentukan. Jadi nanti kalau sudah kita urus izin, maka usaha yang boleh kita lakukan itu adalah usaha yang tertera di surat izinnya itu. Jangan nanti Nurul dibuat usahanya perdagangan, tiba-tiba Nurul buat pabrik. Nah, itu tidak boleh Nurul. Nah, ya. Nah, apa-apanya itu nanti orang yang mau memberikan modal, kalau kita meminjam uang di bank, dia nggak mau kasih dana kalau nggak sesuai dengan itu. Ya, misalnya mengurus izin, Bapak dulu ada juga misalnya perusahaan pengemasan madu dulu ada juga Bapak punya, ya. Ya, jadi kalau izinnya untuk pengadaan listrik nggak bisa, nggak keluar nanti PIRT-nya itu, ya. Nah, izinnya itu nanti nggak keluar, jadi harus sesuai dia izinnya. Jadi itu kalau CP. Nah, jadi ada pemilik modalnya, mereka sama-sama berinvestasi memberikan modalnya, dan satu orang menjadi sekutu aktif yang mereka tentukan. Nanti mereka akan ada perjanjian. Kemudian satu lagi ada perseroan terbatas, ya. Nah, ada perseroan terbatas. Kalau udah perseroan, asal sero namanya itu sudah saham.
Cuma kalau tadi perseroan komanditer saham dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, apalagi yang dimiliki perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah? Ini kita cerita di Indonesia ini ya. Kalau di luar negeri nanti beda lagi ya. Tidak semua sama. Kalau dulunya ya, kalau di ideologi negara itu kan ada dua ya. Pertama kapitalis, kemudian sosialis. Kalau negara yang kapitalis biasanya atau awalnya pemerintahnya tidak memiliki perusahaan, dia tidak mau terlibat terhadap kegiatan bisnis, nggak mau pemerintah. Dia hanya regulator murni kalau negara-negara yang kapitalis atau yang negara-negara yang liberal. Sementara kalau negara-negara yang sosialis, semua kegiatan usaha di negara itu adalah dimiliki oleh pemerintahnya. Dasarnya begitu, ada perbedaannya antara negara-negara yang kapitalis dengan yang sosialis. Tetapi kenyataannya saat ini hampir semua negara di dunia ini selain swasta, seperti di negara kapitalis itu cuma swasta yang boleh, baik di negara sosialis cuma pemerintah, tetapi sudah ada campur tangan pemerintah sekarang di dalam dunia usaha. Jadi negara-negara di dunia ini hampir juga mendirikan usaha. Kalau misalnya Indonesia, kenapa pemerintah mendirikan perusahaan? Awalnya memang dasarnya adalah perusahaan-perusahaan yang mengandung hajat hidup orang banyak, maka terlibat pemerintah di situ. Tetapi sekarang sudah semakin maju, makin banyak perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah. Ya, jadi kalau di Indonesia khususnya boleh pemerintah mendirikan perusahaan kalau di Indonesia. Walaupun kalau dari sudut teori ekonomi sebenarnya pemerintah tidak boleh terlalu banyak terlibat di dalam kegiatan bisnis, biasanya seperti itu. Jadi kalau pemerintah ingin terjun ke dalam dunia usaha, dia cukup melindungi rakyatnya yang berkaitan dengan usaha yang produksinya mengandung hajat hidup orang banyak. Misalnya listrik, ya, kalau nggak dibuat pemerintah listrik, nanti akan banyak orang yang nggak dapat listrik atau tidak bisa beli listrik, misalnya, ya. Karena kalau swasta murni, maka nanti akan dibikinnya harganya cukup mahal. Biasanya begitu, karena swasta itu kan orientasinya profit, keuntungan. Maka akan tidak terjangkau oleh masyarakat. Sementara listrik kan kebutuhan orang yang harus dibutuhkan oleh semua orang. Makanya dia terlibat di situ pemerintah. Misalnya seperti perusahaan air minum, misalnya di Medan, jadi terlibat, dianggap air minum itu adalah kepentingan hajat hidup orang banyak, karena nanti kalau tidak disediakan oleh negara akan banyak rakyat yang tidak mendapatkan air yang bersih, misalnya seperti itu. Jadi kalau pemerintah terlibat dalam usaha bisnis sebenarnya harus ada alasannya, tujuan-tujuan sosial seperti itu. Itu teori yang dikembangkan di Indonesia. Kalau teori dasarnya pemerintah sama sekali tidak boleh terlibat. Kalau teori dasar ekonomi, ya, kalau yang kapitalis. Kalau teori sosialis semua dikuasai oleh pemerintah. Kalau kita menganut campuran kedua-duanya, walaupun sekarang sepertinya pemerintah kita menurut Bapak sudah terlalu dalam masuk kepada kegiatan bisnis. Ini menurut Bapak selaku seorang ekonom gitu ya. Pemerintah kita terlalu dalam mendirikan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah tidak mengandung hajat hidup orang banyak lagi. Ini persoalan. Kenapa? Kalau dia terlalu dalam, maka pemerintah berubah dia. Yang tadinya untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyat, memudahkan fasilitas untuk rakyat, dia berubah menjadi perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan. Jadi pemerintah tidak boleh sebenarnya seperti itu. Jadi kalau dia membuat usaha yang mungkin sulit didapatkan oleh masyarakat, kalau teorinya yang Bapak pahami seperti itu, tidak boleh pemerintah mendirikan perusahaan orientasinya bisnis, tidak boleh sebenarnya gitu. Walaupun dia harus untung, tetapi tidak boleh orientasinya untuk profit. Makanya ada subsidi, gitu dia ya.
Nah, supaya murah gimana? Disubsidi pemerintah. Itulah tadi ada pajak. Pajak itulah mensubsidi supaya rakyat bisa dapat yang lebih murah. Jadi kalau pemerintah sudah misalnya seperti sekarang ya, minyak goreng sudah diberikan dilepas ke harga pasar, maka pemerintah sebenarnya tidak boleh lagi punya PTPN. Tidak boleh lagi punya perusahaan sesuatu yang menghasilkan minyak goreng. Nah, tidak boleh lagi pemerintah terlibat lagi. Kenapa? Karena kan harganya sudah harga pasar kan. Kalau sudah harga pasar, serahkan aja ke swasta. Udah, pemerintah nggak usah terlibat lagi. Sebenarnya begitu. Nah, itulah gunanya pemerintah. Jadi kalau ada PTPN 1, PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4, kemudian perusahaan gula, ya kan semuanya itu seharusnya itu dijual pemerintah aja sama swasta. Enggak usah dimiliki pemerintah lagi. Karena minyak goreng sama gula sudah dilepaskan ke harga pasar. Nah, ya, kalau udah harga pasar ya swasta, harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan pemerintah terjun ke usaha itu adalah untuk memberikan harga yang lebih murah supaya rakyat bisa membelinya lebih murah. Nah, ya kan? Jadi kalau dilepas ke pasar sebenarnya pemerintah tidak benar lagi, ya kan? Itu dasarnya. Dasarnya pemerintah ikut mendirikan usaha itu maka dia harus tujuannya ada tujuan sosial memudahkan rakyatnya mendapatkan barang atau jasa tersebut. Tapi kemudian ada yayasan dan koperasi. Nanti bisa dibaca ya apa itu yayasan, kemudian apa itu koperasi. Karena ini tadinya kita berkaitan dengan aspek hukumnya, maka setiap usaha ini semua yang didirikan di negara kita ini wajib dia mematuhi hukum yang berlaku di negara kita ini. Termasuk pemerintah itu tadi. Jadi kalau pemerintah mau ikut mendirikan perusahaan, dia juga harus ikut itu, harus ikut hukum itu. Nah, bagaimana izinnya itu, mengurus izin, kemudian membayar pajak, ya kan? Biarpun Tirta Nadi sama Beng Sumut kan bayar pajak juga dia kan? Nah, dia harus bayar pajak. Nah, dia harus ikut itu. Artinya kalau ingin berbisnis, ingin mendirikan perusahaan, maka kaji dulu, pelajari dulu hukum apa yang berlaku untuk itu. Jadi ada khusus undang-undang atau hukum yang mengatur perusahaan-perusahaan yang harus kita dirikan. Nanti boleh kalian memperdalam ini tentang hukum ini kalau masuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, udah ada mata kuliah tuh. Kalau di sini kan kita sekilas. Belum ada, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ini semester berapa? Semester 6? Iya, Pak. Nah, biasanya aspek hukum dalam bisnis itu di semester akhir ya, semester 7 ya. Nanti mungkin ada ya semester 7. Masih kuliah kan semester 7 kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, sebenarnya ada mata kuliah khusus membahas ini. Yang memperdalam itu undang-undang yang mengatur itu, karena ada namanya undang-undang apa namanya? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada khusus dia, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, coba lihat ya. Ya, ini ada beberapa undang-undang yang harus Anda pelajari ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang pebisnis. Ini Bapak apa dulu ya? Bisa dilihat semua? Apa? Nah, ini ya. Ini bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Nah, misalnya ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Nah, ini kalau ingin mendirikan koperasi, nah ini nanti Anda download ya, Anda cari undang-undang ini. Kemudian ini misalnya ini Undang-Undang Republik Indonesia Cipta Kerja. Nah, ya. Ini sering disebut Undang-Undang Sapu Jagat namanya ini ya. Di dalam ini kemarin sangat banyak protes terhadap undang-undang ini. Tapi bagaimanapun ini kan sudah diberlakukan, sudah disahkan. Jadi undang-undang cipta kerja ini tidak melulu masalah
tenaga kerja ya. Di dalamnya ini banyak, nanti Anda pelajari undang-undang ini, Anda baca yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan